Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, dimanapun kita berada. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan, kita memiliki Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah, memuji Tuhan Allah kita yang kudus. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan, bahwa pada pagi hari ini jemaat-Mu boleh datang beribadah dan menyembah Engkau. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna. Kiranya Engkau layakkan kami, roh, tubuh, jiwa kami, dan pikiran kami, hati kami untuk datang menyembah-Mu Tuhan. Kami sembahkan kehidupan kami. Kami persembahkan kehidupan kami, biarlah sesuai dengan kehendak dan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya tangan pengasihan-Mu boleh berkenan dan mengurapi setiap kami yang melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, layakkan kami untuk datang menyembah Engkau. Kiranya sorgawi boleh bersukacita dan memuji kebesaran Engkau Tuhan. Kami yang ada di tempat ini, kami serahkan semua yang kami lakukan, biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita memiliki Allah yang kudus. Mari datang menyembah dan dengan hati yang sungguh, berikan hatimu untuk Tuhan. Sebab Dia Allah yang kudus. Mari datang menyembah dengan roh dan kebenaran. Kami nantikan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang layak dipuji. Sama-sama katakan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Mari jemaat Tuhan menyembah Dia. Engkau kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku datang kepadanya dengan hati yang tulus. Mari jemaat Tuhan menyembah Dia. Masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa.
Engkau layak dipuji, Yesus. Terima kasih, Yesus. Engkau layak disembah, sebab Kau Allah yang tinggi, Kau yang berkuasa selamanya. Ini hati kami Tuhan, kudus, kuduslah namamu, kudus namamu, Yesus Tuhan. Kuduslah Engkau Tuhan, namamu yang termulia di atas segala nama. Engkau bertahta di atas pujian kami Tuhan. Terimalah hati dan penyembahan kami. Kami rindu datang menyembah Engkau. Biarlah hadirat-Mu ada dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Kudus Engkau Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan sembah Dia dengan roh dan kebenaran. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan
kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami puji Engkau, Kau Allah yang hidup. Kuduslah namamu, ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, Kau Allah yang hidup. Kami tinggikan Engkau Yesus. Kami sembah Engkau. Kau yang layak terima pujian. Amin. Kau yang bertahta di atas pujian kami. Haleluya. Oh Yesus, Oh Kau Tuhan. yang bertahta, Kau yang berkuasa di bumi Haleluya. surga. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Oh, atas kebaikan-Mu, atas terima kasih kemurahan-Mu. Tuhan. Terima kasih Kami Yesus. sembah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian kami naikkan kepada Allah yang hidup. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang dahsyat. Terpujilah Engkau Tuhan dari selamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Kiranya Engkau berkuasa dan bertahta di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, 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 amin. Puji nama Tuhan kita. Kita memiliki Allah yang hidup. Kita memiliki Allah yang hebat. Maka hati kita bersyukur dan percaya kepadanya. Mari kita memuji Tuhan dengan bersukacita. Jemaat Tuhan di rumah juga memuji Tuhan dengan bersukacita, bertepuk tangan bersama-sama. Gunung batu dan keselamatanku, Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu
tak pergi dariku. Haleluya, puji Haleluya. nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memuji Tuhan Allah. Mari semua bersorak-sorak. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu Bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu Bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. haleluya, puji nama Tuhan kita Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kehidupan kita. Dia selalu setia, senantiasa menyertai hidup kita. Dia baik dalam hidup kita. Sebab Tuhan Yesus baik. Kita memuji Tuhan. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Walau lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk setimanya, kasih setianya. Puji Yesus,
sebab Dia baik. Mari jemaat Tuhan kita memuji Tuhan. Haleluya. Tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, bahkan takut bahaya, penyertaan-Nya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk setia-Nya, kasih setia-Nya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya, kasih setia-Nya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya, kasih setia-Nya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya, kasih setia-Nya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita rindu bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita, memberikan kita ketenangan, memberikan kita hidup. Biarlah rohnya mengurapi kita. Mari jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Nyatakan kerinduan hatimu bahwa kita rindu selalu untuk dekat dengan Tuhan dan dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan
Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Katakan lagi sama-sama. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Amin. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Mari kita akan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Kita katakan haleluya. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Mari jemaat Tuhan di rumah, angkat suaramu, angkat hatimu, katakan haleluya. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Katakan lagi sama-sama. Ku rindukan Kau hadir di sini. Amin. Saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, saat ini, saat ini, saat ini, Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Mari kita angkat suara kita kepada Tuhan kita. Oh, ya Rabb. Kami naikkan sembah kami bagi Allah yang kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah ya Rabb. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami bagimu. Haleluya. 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 Terima kasih ya Tuhan. Mari naikkan sembahmu di depan hati. Nikmati hadirat Tuhan pada hari ini. Mari kita kembali bangun hubungan kita bersama dengan Tuhan. Kalau mungkin hari ini hubungan kita dengan Tuhan sudah mulai jauh.
Biar melalui ibadah hari ini kita bangun kembali persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, katakan sama-sama. Karya terbesar dalam hidupku, amin, pengorbananmu yang selamatkanku. Oh, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki Tuhan, dan ku hargai. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Mari katakan lagi sama-sama. Haleluya. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Allah kami yang kami kagumi ya Tuhan. Sungguh luar biasa Engkau merajut kami, membuat kami menjadi seperti sekarang ini. Karyamu luar biasa dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini kami ingin mendengarkan Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan. Kami sedengkan telinga kami. Kami taruhkan hati kami menjadi tanah yang subur. Supaya Engkau taburi dengan firman Tuhan. Dan firman-Mu itu bertumbuh dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin, 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 amin. Silakan dulu kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan.
Saudara yang di rumah, saudara yang ada di tempat ini, terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan yang masih setia tetap ada bersama dengan kami dalam ibadah online maupun ibadah datang ke tempat ini ya. Walaupun saudara mungkin ada rasa was-was, ada rasa takut, tapi percayalah kalau kita di sini tetap menjaga protokol kesehatan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sekarang ini menjadi merupakan suatu hal yang menakutkan bagi orang-orang, bagi beberapa sebagian orang, karena keadaan, karena apa yang terjadi di bangsa kita, baik pun di seluruh dunia, Bapak Ibu. Kita diserang oleh satu yang namanya penyakit virus yang masuk kadang ke tubuh seseorang dan bukan saja menghabisi orang itu, tapi juga membuat orang tersebut tersiksa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pada saat kita diserang seperti ini, kita harus memiliki pertahanan. Ya. Kalau di dalam saudara sering nonton UFC ya, apa itu kepanjangan UFC itu, yang fighting itu ya, yang bertarung bebas. Kaki bisa, tangan bisa, sikut bisa, kepala juga bisa. Gitu. Kepala bisa nggak ya? Nah, bisa ya? Pokoknya semua bisa. Dan sekarang itu olahraga tersebut sedang booming, sedang viral-viralnya. Kalau tinju sekarang ini kurang digemari beberapa orang. Tapi mungkin ada orang-orang yang masih gemar terhadap petinju-petinju yang lawas. Sehingga kayak Manny Pacquiao contohnya kalau bertanding itu masih ratingnya masih tinggi. Tapi di balik itu sedang sepi. Tapi sekarang yang sedang booming itu adalah seperti fighting kayak itu. UFC itu. Tapi saudara kasih Tuhan, pada saat seseorang itu diserang oleh musuhnya, dia harus memiliki pertahanan yang kuat. Ya kan? Kalau tidak, dia akan KO dan dikatakan kalah. Hari ini Bapak Saudara Tuhan, kita ini sedang diserang oleh satu yang namanya virus. Melanda seluruh dunia, bahkan melanda seluruh bangsa kita. Ada yang bertahan, ada yang KO, ada yang setengah KO. Dan ada yang sudah pingsan. Bukan dalam hal serangannya terhadap tubuh kita, tetapi terhadap jiwa kita, terhadap iman kita pun, terhadap ekonomi kita, bahkan terhadap keluarga kita, bahkan terhadap semua aspek kehidupan kita sekarang diserang, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Orang sekarang banyak di PHK. Orang sekarang banyak pulang ke kampung. Karena apa? Karena tidak bisa bertahan lagi di kota ini. Maka ada lagu mengatakan, siapa suruh datang Jakarta? Siapa suruh datang Jakarta? Banyak orang sudah KO dalam ekonomi. Bapak Saudara Tuhan, kalau ekonomi kita sudah KO, kalau fisik kita sudah KO, iman kita juga pasti akan banyak pengaruhnya, Bapak Saudara. Oleh karena itu, kalau fisik kita KO, ekonomi kita KO, pekerjaan kita KO, iman kita nggak boleh KO, Bapak Saudara. Kalau semua sudah KO, sudah tumpas semua kita. Lewat. Tidak ada lagi harapan kita.
Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana cara kita untuk bertahan terhadap serangan yang sedang terjadi, terhadap keadaan yang sedang melandai bangsa ini, bahkan dunia. Kita harus memiliki pertahanan. Supaya khususnya terhadap iman kita. Supaya iman kita tetap bangkit, supaya iman kita tetap menyala-nyala. Walaupun mungkin ekonomi kita KO, fisik kita KO, tapi iman kita tetap menyala-nyala. Seperti Paulus, walaupun ada duri dalam dagingnya, banyak persoalan yang dihadapi dia. Tetapi jiwanya, rohnya tidak pernah surut untuk mengikut Tuhan. Dia tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Dia tetap sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan. Apapun tantangan di depannya, walaupun ada apapun yang dihadapinya, dia tidak gentar, dia tidak takut. Kalaupun dikatakan ada duri dalam daging. Banyak tafsiran yang mengatakan itu apa itu duri dalam daging. Tetapi Paulus tidak membuat menjadi goyah imannya. Dia tidak menjadi mundur dari pelayanan. Dia tidak menjadi menyerah di dalam pelayanannya. Tetapi dia tetap semangat untuk memberitakan Injil. Bahkan di penjara sekalipun dia tetap bersemangat untuk memberitakan Injil. Ini yang perlu kita contoh Bapak Ibu saudara Tuhan. Banyak juga antara kita mungkin fisik kita kuat. Tetapi roh kita sudah padam, sudah KO. Ya, mungkin ekonomi kita tidak berpengaruh dalam keadaan ini. Tetapi kita tidak lagi mengasihi, memiliki semangat yang baru. Semangat yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, untuk mengikut Tuhan Bapak Ibu. Bagaimana kita bertahan dalam serangan ini? Yang pertama, Bapak Saudara Tuhan, seorang yang kuat, yang mau kuat dalam serangan, dia harus rajin latihan. Seorang fighting saya katakan tadi, dia kalau nggak sering latihan, nggak mungkin pasti ditendang sekali, apalagi di sini pasti KO, jatuh pasti. Apalagi ditonjok di sini, udah pasti KO. Kalau dia nggak pernah latihan, dia harus latihan, bangun pagi. Bahkan jam 5 pagi dia sudah latihan. Dia harus lari. Saya ingat dulu saya punya teman satu kos petinju. Pagi-pagi jam 5 udah. Dia latihan. Dia bangun pagi. Badannya bugar, sehat. Walaupun sebenarnya tidak pernah juara. Teman saya itu. Tapi dia bangun pagi. Dan saya sering dilatih sama dia dulu. Cara-cara meninju. Tapi seram Tuhan, dia bangun pagi. Lari. Beberapa putaran baru habis itu dia sekolah. Latihan. Harus ada latihan Bapak Saudara Tuhan kalau kita mau bertahan. Dia membuat sparring partnernya seperti Samsat. Di mana dia berlatih? Tentu di ruangan. Kalau sekarang ini, di mana seorang petarung itu berlatihan? Tentu di ruangan gym. Di ruangan di alam terbuka. Seperti berlari, latihan pernapasan dia. Supaya dia tetap kuat. Supaya dia apapun gak gampang capek. Bapak Tuhan. Maka Bapak Tuhan dalam kerohanian kita juga perlu latihan. Latihan kita di mana? Pertama sekali latihan kita adalah beribadah ini. Kita katakan latihan badani terbatas tetapi yang namanya ibadah itu mengandung janji. Dalam ibadah kita. Maka saudara Tuhan ibadah itu melatih kita untuk tetap bertahan. Maka saya katakan kalau orang jarang ibadah, saya pastikan dia tidak akan kuat di dalam pertarungan melawan keadaan sekarang ini. Pasti. Tapi Pak saya masih mengasihi Tuhan. Ya tetapi pasti kau udah jauh dari itu. Menghakimi Pak? Tidak. Itu pasti.
Tidak. Mungkin kau ikut Tuhan tapi ya hanya biasa aja. Latihan kita yang pertama adalah ruang ibadah. Nah, perlu kita beribadah. Lewat ibadah. Kalau saat ini sedang online, ibadah. Ada ibadah-ibadah kita, ibadah tengah minggu. Ibadah doa gitu. Itu latihan kita. Untuk mendapat kekuatan. Untuk mendapatkan nutrisi yang kuat. Latihan kita bersama Tuhan di mana? Di ruang doa kita. Di kamar kita. Orang kalau jarang berdoa, jarang ibadah, gak mungkin bisa kuat menanggapi keadaan ini. Pasti KO. KO. Bapak saudara, sorry kalau hari ini saya agak ngomongnya agak keras. Karena ini pengalaman apa juga yang saya alami. Kalau kita mulai malas-malasan membaca Alkitab, malas-malasan berdoa, malas-malasan ibadah, yakinlah pasti gampang KO. Kalaupun Bapak saudara kasih Tuhan hari ini bertahan, itu hanya secara fisik saja. Secara roh kita sebenarnya sudah KO, sudah kalah. Karena pada saat sekarang ini serangan datang, tidak banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Banyak juga orang yang kecewa terhadap keadaan. Kenapa Tuhan? Maka tempat latihan kita yang pertama adalah tempat kita beribadah. Di tempat ibadah ini kita dilatih. Ada firman Tuhan yang dibagikan. Ada pujian penyembahan yang dinaikkan. Ada ucapan syukur yang dinaikkan kepada Allah. Pada saat kita melakukan itu, sebenarnya apakah Tuhan kurang pujian? Tidak juga. Tetapi pada saat kita menyembah Tuhan, sebenarnya itu seperti ada impartasi. Ada satu kekuatan yang baru yang datang dalam tubuh kita. Sehingga kita bisa melewati hari-hari kita. Maka dikatakan oleh Tuhan, orang tidak pernah beribadah, tidak pernah berdoa. Yakin saya tidak akan pernah bisa kuat dalam serangan ini. Alkitab katakan kita bukan melawan darah dan daging, tapi kita melawan penghulu-penghulu udara. Keadaan ini Bapak Tuhan merupakan Tuhan izinkan terjadi supaya terlihat siapa kita yang rajin latihan. Orang yang rajin latihan pasti kuat. Waktu ketika istri saya cerita, ada seorang, bukan istri saya. Waktu si Deddy Kombuser cerita, dia kena COVID dan dia masuk dalam badai sinoktis ya, dikatakan ya. Dan hampir lewat. Dokter bilang kamu kuat karena kamu rajin olahraga. Kalau enggak, udah lewat. Saudara boleh saksikan di podcastnya dia. Kalau saudara enggak percaya. Jadi saudara Tuhan, orang yang rajin beribadah, orang yang rajin berdoa, orang yang rajin membaca Alkitab, itu latihan kita untuk kita menjadi kuat menghadapi hidup ini, menghadapi hari-hari ini. Bapak Ibu. Tempat ibadah. Ini menjadi tempat latihan. Tidak akan pernah saudara bisa menemukan body saudara bagus kalau saudara tidak pernah latihan. Saya dulu latihan nge-gym. Maka tidak pernah ada lemak di perut saya. Sekarang di mana-mana sudah ada lemak. Selalu saya membawa tas pinggang. Ya kan? Karena lemak. Karena udah jarang latihan, gak pernah latihan. Adapun latihan saya gantung baju-baju bekas di dapur, terus saya gantungin, itu pun sekali-sekali. Itu tuh melatih jantung saya supaya jangan kebanyakan berhenti gitu. Udah gak ada waktu tempat nge-gym. Kalau dulu hampir tiap hari. Saya lebih suka nge-gym. Bisa 2 jam, 3 jam saya menghabiskan waktu tempat nge-gym. Habis itu pulang, makanannya diatur. Kalau sekarang gak teratur makanannya, semua masuk. Segala berkaki 4 kecuali meja itu pun masuk. Segala yang terbang kecuali kapal selam, kecuali kapal terbang, itu pun karena keras, masuk juga. Semua yang di laut, masuk juga.
Kecuali kapal selam, itu pun karena keras. Ya kan? Masuk semuanya. Tidak ada nggak masuk, masuk semua. Maka kelihatan perut saya ini kemana-mana sudah bawa tas pinggang. Saya nggak tahu tas pinggang. Kalau dulu jarang, hampir jarang sekali ada lemak. Saya suka sekali main bicep. Makanya kalau saya masih kelihatan tuh, saudara boleh tuh, masih kelihatan ada sedikit bicepnya. Saya senang. Sekarang udah hampir tutup. Ngangkat galon aja udah ngos-ngosan. Kalau dulu kita dulu ada mau ngangkat barang itu dari lantai dasar ke lantai 1. Jadi ada kayak kayak perjamuan ya di box. Saudara tahu nggak box rokok gudang garam yang gede itu? Itu dalamnya ada seperti cairan dalam perjamuan kudus gitu dulu, waktu dulu. Itu bisa saya angkat, tapi diangkatin kuat. Kalau sekarang jangan coba, bisa putus. Kalau nggak jantungnya putus, kakinya yang putus. Gitu. Udah gak pernah latihan. Ya itu resikonya. Ngos-ngosan, ngangkat aqua galonnya udah ngos-ngosan. Kenapa? Karena jarang latihan, Bapak Besar. Maka seorang di dalam iman kita pun seperti itu. Orang yang tidak pernah latihan, tidak lagi pernah latihan, pasti ngos-ngosan pada saat datang serangan. Kalau nggak kecewa, nyalahin orang. Dia tidak pernah memikirkan bahwa kehendak Tuhan terjadi dalam hidupnya. Keadaan itu terjadi dalam hidupnya seizin Tuhan untuk membentuk dia. Karena kenapa? Tidak nggak pernah latihan. Dia tidak pernah membaca di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena nggak ada satu yang membentengi dalam hidupnya. Bahwa apa yang dialami oleh dia itu merupakan kehendak Tuhan. Maka dia kecewa. Dan apa yang dimiliki dia merasa milik kepunyaannya. Dan pada saat Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi kepada dia, maka dia akan kecewa. Bapak Ibu Saudara. Maka kita perlu melatih diri kita untuk bertahan dalam keadaan ini. Mari kita ibadah itu mengandung janji dikata. Janji apa? Janji kekuatan terhadap kita. Dan doa itu merupakan selain kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita juga mendapatkan impartasi dari Tuhan untuk mendapatkan kekuatan dan menjalani kehidupan ini. Maka kamar kita merupakan saksi. Apalagi kita pelayan-pelayan Tuhan, Bapak Salam Tuhan. Jangan kita seperti dakocan. Saya selalu ingat itu. Dosen saya ngomong gitu. Kau jangan, kalian pendeta-pendeta jangan seperti dakocan. Maksudnya dakocan gimana sih? Tahu kan dakocan? Dakocan itu di mimbar. Haleluya! Puji Tuhan. Saudara beriman, amin. Tapi dia sendiri tidak pernah berdoa juga. Dia juga tidak pernah tidak pernah di kamarnya saksinya. Itu dakocan. Jadi hanya acting. Oh, itu merupakan hal yang paling jahat di mata Tuhan. Nah, kita perlu bertuhan itu bukan merupakan karena kita ini orang. Bertuhan itu perlu kita aplikasikan dalam hidup. Dakocan seperti itu. Maka ada kamar kita menjadi saksi bahwa kita itu benar enggak. Maka dari mimbar ini seseorang itu akan menginterpretasikan urapan Tuhan itu kepada jemaat. Saya sedang tidak menakut-nakuti teman-teman pemusik dan worship leader ya. Kalau kita tersinggung, mari kita bertobat sama-sama. Dan saya juga untuk itu. Amin. Ya kita apalagi hamba-hamba Tuhan, jangan seperti dakocan gitu. Hanya pada hari Minggu kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Haleluya. Bahkan jemaat-jemaat pun, nanti kadang jemaat gitu, jemaat hamba Tuhan aja Pak, yang mengasihi Tuhan, kita masih jemaat. Nggak ada ayatnya Bapak Ibu. Jemaat juga gitu, kalau hari Minggu tangannya paling tinggi. Tapi habis hari Minggu nggak pernah dia berdoa. Kalaupun berdoa, upload di sosmed. Supaya orang lihat. Ya. Aduh, dunia.
Mari kita bertobat sama-sama. Kamar kita menjadi saksi. Apakah kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan atau enggak. Di keteduhan itu, di kesunyian itulah dibuktikan bahwa kita ini mengasihi Tuhan. Kalau dalam ibadah seperti ini semua juga bisa kita. Tapi dalam keteduhan itu, dalam kesunyian, di dalam ketidakadaorangan, kita tetap bersemangat menyembah Tuhan. Kenapa? Karena kita mengasihi Dia. Saudara kalau jatuh cinta kepada seseorang, mencintai seseorang, saudara tidak akan pernah karena dikatakan, cewek cantik tuh, cowoknya ganteng tuh. Bukan karena itu. Maka kita dekati dia. Enggak, karena kita sayang sama dia. Gue sayang sama dia, gue cinta sama dia. Yuk, kalau waktu SMP oke lah, ada cewek cantik kayak taruhan yuk. Ya kan? Siapa yang dapat duluan? Oke, taruhan apa? Permen. Para wanita tolong tutup kupingnya. Ini pembicaraan kita para lelaki. Oke lah. Tapi kalau sebagai kita dewasa kita gak pernah memikirkan itu lagi. Yang kita lihat adalah dia, kok dia baik ya, kok dia cantik ya, udah baik cantik lagi gitu. Aku ingin mengenalmu. Lebih dekat lagi. Maka kalau kita lihat ada orang-orang cinta tanpa memandang harta dan jabatan, itu kalau benar-benar cinta ada, tapi kalau sekarang udah jarang ya gitu. Kalau kita dekati wanita yang cantik, emang kamu bisa beliin aku apa? Gitu kan. Adalah, gue punya segalanya. Oh gitu, ya Allahku yang memelihara hidupku. Langsung diputusin. Udah, cari cewek lain aja lah. Cari cowok lain aja lah. Saudara kesam Tuhan, kita tidak pernah melihat itu. Maka kita bertuhan juga seperti itu. Kita tidak akan pernah terpengaruh karena kita mau upload ke sosmed baru kita berdoa. Kalau kita mau menaikkan puji-pujian di rumah, cover-cover lagu, bukan karena cover lagu. Kita mau upload baru kita datang menyembah Tuhan. Enggak, boleh aja. Tetapi lebih dari itu, kita harus memiliki hubungan pribadi yang baik dan yang baik dalam Tuhan. Di mana? Di dalam kesunyian kita. Di tengah-tengah keadaan gelap. Di dalam keadaan tidak ada orang. Kita datang menyembah Tuhan. Memuji Tuhan. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mencintai Dia. Karena Tuhan telah membuat sesuatu hal yang luar biasa dalam hidup. Seperti lagu tadi. Karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu. Saudara kalau menyaksikan film The Passion of the Christ, maka saudara kalau tidak menangis berarti urat saraf nangis kita sudah putus. Itu kekejaman yang dilakukan oleh tentara Romawi terhadap Tuhan Yesus. Maka di ruang itulah kita melatih diri kita untuk bisa menghadapi keadaan. Yang kedua bersama Tuhan. Seorang petarung itu harus memiliki nutrisi. Apa nutrisi? Coba kita buka di Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Ya. Dikatakan di sana, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Jadi nutrisi di dalam iman kita, bersama Tuhan, yaitu melakukan kehendak Bapa. Seperti Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa. Maka ada saat nutrisi itu masuk dalam hidup kita. Kita melakukan kehendak Tuhan, apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita? Contohnya Tuhan mau hidup kita ini penuh sepenuhnya untuk Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita masalah dalam keadaan kita di PHK mungkin dalam pekerjaan. Kalau kita menganggap bahwa itu kehendak Tuhan dalam hidup kita, bukan karena kesalahan kita ya, kita di PHK, tapi kalau kita karena korupsi, karena kita rusuh di kerjaan yang dan lain-lain, itu bukan karena kehendak Tuhan. Tapi bisa aja itu, karena itu kita di PHK dan kita bisa menemukan Tuhan.
Tetapi kehendak Tuhan dalam hidup kita kalau kita baik-baik dan Tuhan izinkan kita di PHK atau kita difitnah dan kita keluar. Dan kita mengamini itu kehendak Tuhan. Maka dalam keadaan seperti itu kita mengucap syukur. Maka disitulah kita menyadari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Apa kehendak Tuhan? Pribadi kita pasti beda-beda. Alkitab juga sudah menuliskan. Atau orang sakiti hati kita. Nah, kita belajar untuk mengampuni dia. Itu juga kehendak Tuhan. Atau pada saat ada orang susah, kita juga kesusahan. Tapi kita belajar untuk memberi. Itu juga kehendak Tuhan. Tuhan mau kita seperti dia. Itu nutrisi dalam hidup kita. Jadi artinya apa? Pada saat kita mempraktekkan firman Tuhan itu, itulah menjadi nutrisi dalam hidup kita. Maka perlu kita latihan. Orang latihan-latihan, kalau tidak ada nutrisi dalam tubuhnya, wah itu menjadi bahaya juga. Bisa kurang vitamin. Kurpit namanya kan, kurang vitamin. Kalau kurang vitamin, gampang sakit juga. Maka setiap apa yang kita dengarkan, kita latih itu, kita harus masukkan. Kita harus latih juga, kita harus berikan nutrisi dalam tubuh kita. Nutrisi alang, Tunis katakan makanan. Makanan kita adalah apa? Melakukan kehendak Tuhan. Itulah menjadi nutrisi dalam iman kita. Kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu yang menjadi kekuatan. Kalau kita belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan, itulah namanya nutrisi. Ya kan? Pada saat orang ada berbuat sewenang-wenang terhadap kita. Tapi kita bisa membalas. Kita memilih untuk tidak membalas. Itu nutrisi dalam tubuh kita. Itu menjadi kekuatan dalam tubuh kita loh. Saat orang-orang ikut berdosa, semua sudah berdosa berjemaah gitu. Tapi kita memilih untuk tidak ikut-ikutan. Itu juga nutrisi dalam tubuh kita. Itu menjadi kuat kita. Oh iya ya. Juga kalau ada orang-orang teman-teman kita yang sudah jauh dari Tuhan, kita bawa dia kepada Tuhan. Itu juga kehendak Tuhan. Atau yang belum mengenal Tuhan, kita injili dia. Itu juga kehendak Bapa. Supaya orang-orang itu bertobat. Karena Tuhan mau seluruh dunia ini boleh mengenal dia. Tapi saudara sama Tuhan, kita tidak akan pernah bisa menjadi kuat kalau tidak ada nutrisi dalam tubuh kita ini. Maka isilah nutrisi itu dalam diri. Vitamin itu. Makanan-makanan bergizi dalam tubuh. Supaya kita menjadi kuat untuk menghadapi keadaan sekarang ini. Dalam keadaan sekarang ini nutrisi yang perlu kita butuhkan adalah kesabaran. Kita belajar sabar. Kalau kita belajar sabar, gak gerasak gerusuk. Kita datang kepada Tuhan. Itu nutrisi dalam tubuh. Ya kan? Jangan pernah berpikir kita menjadi kuat kalau tidak pernah kita berikan makanan yang baik dalam tubuh kita ini. Kita harus isi makanan-makanan baik. Seorang olahragawan menjadi fit sampai sekarang, saudara tahu Ronaldo, usia 36 masih produktif mencetak gol. Kadang Instagram itu lucu-lucu. Ronaldo 36 tahun, Wayne Rooney contohnya, usia sekian tahun, udah buncit kemana-mana gitu kan. Jadi orang kadang Instagram itu lucu-lucu kan, lucu sih itu. Jadi kan Instagram itu mencoba untuk membuat sesuatu yang inovatif gitu.
Kadang jadi ketawa kan kita kan. Ronaldo masih suspek, sementara Wayne Rooney udah one pack. Dan dengan jambangnya. Udah gak terawat gitu. Sementara Ronaldo yang menjaga tubuhnya. Yang memberikan nutrisi, melatih. Memberikan makanan yang baik. Dan Ronaldo itu gak menyentuh alkohol. Bahkan Coca-Cola itu kan kalau kita sedang waktu viral, waktu dia conference dan ada Coca-Cola di depannya, dia singkirin. Itu buktinya bahwa dia memang menjaga tubuhnya. Tapi dalam Tuhan, dalam pertandingan rohani ini juga seperti itu, bosan. Kita tuh menganggap bahwa kalau kita ikut Tuhan, sudahlah ikut Tuhan. Padahal kita tahu bahwa dalam Tuhan, orang yang ikut Tuhan ini, kita orang-orang yang ikut Tuhan, kita sedang berperang melawan penghulu-penghulu di udara. Dan juga Alkitab katakan musuh kita adalah penghulu-penghulu udara. Seperti singa yang mengaum-ngaum. Saudara, ada gak singa ngelihat kita santai? Wah, si Lone nih, Jericho nih, teman gue nih. Gak ada kan? Pasti kakimu kelihatan langsung terkemam. Gitu. Iya. Jadi kalau kita pahami firman Tuhan ini, kita sebenarnya dunia ini menakutkan. Tapi kita nggak perlu takut berlebihan. Kenapa? Karena Kristus sudah menyelesaikan dari kayu salib dan Bapa surgawi telah memberikan kepada kita rohnya untuk memberikan kekuatan kepada kita. Yaitu Roh Kudus yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Aku menyertai engkau, katakan sepanjang akhir zaman. Kita tidak perlu takut juga. Walaupun iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Bapak saudara Tuhan, hari-hari ini memang merupakan hari-hari yang menakutkan kepada kita. Tapi jangan perlu takut. Kalau kita latih diri kita dalam ibadah, dalam doa kita, dalam kamar kita. Kita tidak perlu takut menghadapi. Dan kita berikan makan tubuh kita ini. Tuhan akan menolong kita. Kita akan menjadi kuat. Dan yang terakhir, bersama Tuhan, apa yang membuat kita menjadi tetap bertahan? Coba kita buka di Efesus 6 ayat 16. Efesus 6 ayat 16. Tolong Lord. Ya. Dikatakan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, lihat tuh. Saudara kasih Tuhan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Apa sih perisai? Perisai itu seperti benteng ya. Kalau saudara lihat suka film-film drama perang gitu. Seperti Troy, film-film lainnya banyak itu. Mereka pakai seperti perang-perang yang lain itu. Mereka memakai perisai untuk bertahan dari serangan-serangan. Iman muncul dari mana? Bapak saudara Tuhan. Halo. Iman muncul dari pendengaran firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan di mana digemakan? Tempat ibadah. Dalam doa kita juga baca firman Tuhan. Kan? Nggak mungkin saudara tiba-tiba muncul iman saudara kalau tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Contohnya Jericho lagi galau, lagi putus cinta. Kemarin terus siapa namanya? Si Mariati habis khotbah. Allah menciptakan semua baik. Dan Allah sudah menyediakan yang terbaik bagimu dan bagiku, kata Mariati contoh. Maka pada saat Jericho khotbah, pada saat dia galau, stres. Karena diputuskan oleh pasangannya yang cantik dan jelita itu. Dia ingat, oh iya Mariati khotbah kemarin. Tuhan akan memberikan yang terbaik
Allahku akan menyediakan yang terbaik bagiku. Pasti dia akan berapa persen akan naik baterainya. Tik, tik, tik gitu. Tapi kalau didengarin dia lagi lagu-lagu yang galau, akan dulu engkau kusuka gitu kan. Lagu Niji itu. Dulu kau puja. Aku yang sedih gitu. Pokoknya dia dengar lagu-lagu yang lain. Lagu-lagu ungu, ku ingin kau tahu di sini ya, diriku masih menanti dirimu. Nggak move on jadinya. Jadinya makin terpuruk pastinya. Tapi kalau didengarkan khotbahnya si Mariati tadi, dia akan bangkit. Bodoh amat, pasti ada wanita yang Tuhan sediakan yang terbaik bagiku. Udahlah. Lamria, kau pergilah dengan kekasih barumu. Mungkin itu jodohmu dan kita nggak berjodoh. Dan Tuhan akan menyediakan terbaik bagiku. Semangat lagi ya kan. Tapi kalau dia dengarkan lagu tadi, lagu ungu tadi. Di sini aku masih menunggumu. Di sini aku masih sendiri, katakan. Makin galau dia, makin pusing palanya. Maka bersama Tuhan iman itu timbul. Perisai itu dikatakan dalam pergunakanlah iman kita. Iman kita itu timbul dari mana? Dari pendengaran kita akan firman Tuhan, Bapak Saudara Tuhan. Maka kalau sering-sering kita mendengar firman Tuhan itulah yang bekerja dalam diri kita. Tetapi kalau kita sering-sering mendengarkan lagu galau, mendengarkan berita-berita di dunia ini, atau hal-hal yang negatif dalam dunia ini, atau hal-hal di dunia itu, maka itu juga yang datang dalam pikiran kita. Kalau kita juga senang membaca buku-buku, drama-drama, atau nonton-nonton drama drakor atau yang lain-lainnya, bukan gak boleh. Tetapi nanti, pada saat ada persoalan, ada saat yang katakan dalam keadaan pergunakan, dalam keadaan yang tidak baik, maka yang muncul adalah kata-kata drakor itu, drama Korea itu dalam pikiran. Kenapa? Karena itu akan muncul sendiri. Saudara, apa yang saudara baca, apa yang saudara dengarkan, akan terekam di otak ini. Kalau saudara suka mempelajari psikologi ya, di situ. Maka saudara kalau malam-malam mimpi, tiba-tiba Jericho, dia mengasah cinta sama wanita yang cantik sekali, jelita, tapi tidak bisa dapatkan dia. Tiba-tiba dalam mimpi itu dia berpacaran dengan wanita itu. Itu karena dia disimpan di sini. Kan muncul malam-malam itu. Muncul. Anak saya juga gitu. Kalau dia kesal siang-siang, nanti malam-malam bisa marah-marah pada saat itu. Gak mau, sana. Gak mau berteman dengan kamu. Sama adiknya seringkali gitu. Sana. Jahat kamu. Begitu. Kenapa? Karena dia dalam sadar dia masih kesimpan. Nanti pada saat tidur itu akan muncul. Maka apa yang kita taruh? Pertahanan kita. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya kan? Ayo, Bapak Saudara. Apa yang kita dengarkan hari ini? Kalau kita mau bertahan dalam serangan, firman Tuhan menjadi perisai dalam hidup. Pergunakan perisai iman. Iman kita. Maka kalau datang keadaan, contohnya persoalan datang begitu berat dalam hidup kita. Kita ingat. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Memang gak langsung masuk ke otak kita. Aduh, kenapa gue harus dipecat? Ya. Satu lagi datang, udahlah teman, ayolah kita happy dulu malam ini, happy daripada kau stres. Satu sisi firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu belum hari kedua, hari ketiga itu belum bisa langsung kita terima di otak kita. Tapi kita tetap bertahan, itu gelisah pasti. Kenapa ya? Kenapa?
Tapi lama-lama kita melatih datang beribadah, kita berdoa. Lama-lama firman Tuhan itu akan meresap di otak kita, pikiran kita. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mulai kita semangat lagi. Itu Bapak Salam Tuhan. Itulah tujuannya kenapa kita beribadah. Kenapa kita melatih diri kita harus berdoa. Kenapa kita berdoa, kenapa kita harus beribadah. Kenapa kita harus sering-sering datang menyembah Tuhan. Supaya apa? Ada satu kekuatan yang dapat. Maka kalau datang serangan itu datang bertubi-tubi dalam diri kita. Kita memiliki perisai kita. Iman, firman Tuhan sudah ada membentengi hidup kita. Tapi kalau enggak, kita akan menjadi stres nanti. Kita akan pusing. Maka bersama Tuhan, iman itu timbul dari kemendengaran firman Tuhan. Latihanlah, latih diri kita. Dalam beribadah, dalam berdoa, itu latihan kita. Dan masukkan nutrisi-nutrisi itu dalam tubuh kita. Yaitu praktekkan firman Tuhan. Itu menjadi kekuatan nutrisi dalam hidup kita. Maka setiap firman Tuhan yang ada, kita praktekkan. Itu menjadi nutrisi dalam hidup kita. Dan yang terakhir, buatlah kalau datang serangan itu. Kita buat iman kita, firman Tuhan menjadi ketop menopang kita, menjadi kekuatan dalam hidup kita. Haleluya, amin. Teman-teman musik boleh maju ke depan. Datang di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Saudara yang ada di rumah. Tempat ini mari kita bangkit berdiri, Bapak Saudara. Mari datang di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Mendiki. Haleluya Tuhan. Bapa Surgawi, hamba sudah berhenti berbicara. Dan biarlah Tuhan terus yang berkarya, berbicara, Roh Kudus yang berbicara terus di hati kami, supaya kami tetap kuat, teguh untuk menghadapi hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk firman-Mu yang boleh hamba sampaikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Angkat tanganmu, katakan karya terbesar. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, amin, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagum. Mari katakan lagi, karya terbesar. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Puji nama Tuhan kita.
bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah dibagikan bagi kita pada siang hari ini, kiranya menjadi pelita dalam hidup kita dan kita boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bagi yang rindu memberikan persembahan maupun perpuluhan, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tersedia di dalam informasi yang diberikan melalui Facebook maupun yang ada di depan. Mari kita memuji Tuhan, Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi kita puji Tuhan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Puji nama Tuhan kita, Yesus kita luar biasa. Ya, terima kasih Bapak Salam Tuhan untuk persembahan yang boleh Bapak Ibu Saudara berikan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, yang telah diberikan untuk pekerjaan, mendukung pekerjaan GKI Getsemani. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita ini, saya akan bacakan pengumuman untuk kita yang pertama, Bapak Salam Tuhan, bahwa di tempat ini setiap hari Minggu kita ada ibadah seperti sekarang ini jam 10 pagi. Dan itu ada onsite, sekarang kita sudah membuka onsite. Dan juga Bapak Saudara mungkin yang tidak bisa beribadah karena memang peraturan daripada pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama adalah saudara boleh menyaksikan lewat Facebook kami, yaitu GKI Getsemani. Dan yang kedua, Bapak Salam Tuhan, kita setiap hari Selasa ada ibadah doa pagi jam 5 pagi. Dan juga setiap hari Rabu ada ibadah tengah minggu jam 7:30 malam atau 19.30. Dan juga setiap hari Sabtu jam 5 pagi kita juga ada doa. Terima kasih, itulah pengumuman yang boleh kita kami berikan, sampaikan kepada Bapak Salam Tuhan.
Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kembali kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mari kembali sama-sama kita bangkit berdiri. Bapak Saudara Tuhan, kebesaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami puji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saudara kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang sudah ikut menyaksikan ibadah ini dan juga yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati teman-teman yang sudah memberikan waktu mereka dalam pelayanan, pemain musik, worship leader dan juga yang datang ke tempat ini. Tuhan berkati juga Lone sebagai slide dan juga teman-teman yang lain yang datang. Tuhan memberkati, menolong, memberikan solusi kalau mereka ada persoalan dan pergumulan. Dan kami berdoa buat teman-teman juga yang setia melayani pekerjaan di tempat ini. Tuhan yang menolong, memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam studinya. Dan juga Tuhan kami berdoa buat jemaat yang sakit, boleh Tuhan menyembuhkan. Tuhan menyembuhkan mereka pribadi lepas pribadi. Dan kami juga berdoa buat setiap teman-teman yang lain yang mengalami persoalan dalam kehidupan, dalam apapun pergumulan mereka. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyembuhkan ya Bapak. Dan kalau ada mereka mengalami persoalan di dalam ekonomi, dalam mencari pekerjaan, Bapa Surgawi, kami mohon perlindungan-Mu, pertolongan-Mu dalam memberikan solusi kepada anak-anak-Mu. Dan juga Tuhan berdoa buat jemaat-Mu yang setia memberikan persembahan, perpuluhan. Tuhanlah yang memberkati mereka. Kami mohon bagimu, biarlah kami berdoa buat mereka. Karena mereka memberi mungkin, bukan karena kelebihan, tapi karena kekurangan. Karena itulah yang menjadi kerendahan, kesukaan Tuhan. Karena kami mau membantu pekerjaan-Mu, menolong pelayanan Tuhan lewat apa yang kami miliki, lewat harta kami, lewat setiap kekuatan kami. Ya Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati tempat ini, itu Tiur yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk boleh beribadah. Tuhan memberkati setiap juga jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada. Dan bangsa negara kami serahkan, presiden kami serahkan kepadamu. Semua staf-staf, menteri, dan juga sampai terbawah pun Tuhanlah yang memberkati senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Kami boleh bersyukur, berterima kasih untuk itu. Dan sebentar kami akan pulang ya Tuhan, kami ingin menerima berkat-Mu. Mari kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Kita pulang, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita masuk kepada kerajaan sorga yang kekal. Setiap kita yang percaya katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga,
ibadah kita selesai. Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya. Amin.